Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Muhammad Sifatul Saza akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex Administration System dengan pendekatan mixed method. Penelitian ini disusun untuk mata kuliah metode penelitian akuntansi dengan topik besar di bidang perpajakan dan menggunakan pendekatan gabungan atau mixed method yaitu kuantitatif dengan desain sequential explanatory. Baik, langsung saja di slide selanjutnya. Untuk yang akan dibahas pada presentasi hari ini akan terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Kedua, tinjauan pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Ketiga, metode penelitian yaitu desain penelitian, populasi sampel, dan teknik pengumpulan data. Dan keempat, rencana analisis yang menjelaskan instrumen serta teknik analisis data yang akan saya gunakan. Baik, untuk bagian pertama akan saya langsung mulai saja. Untuk latar belakang masalah, di sini UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap PDB. Namun, kepatuhan pajak UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, mulai dari keterbatasan pemahaman ketentuan perpajakan hingga minimnya literasi digital. Sejak 1 Januari 2025, pemerintah mewajibkan seluruh wajib pajak menggunakan Cortex atau sistem inti digital atau sistem inti administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan ke dalam satu platform digital. Di satu sisi, integrasi ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun sisi lainnya, pada fase awal penerapannya, Cortex dilaporkan menimbulkan banyak kendala teknis dan hambatan bagi wajib pajak dengan literasi digital terbatas, termasuk salah satunya pelaku UMKM. Sebagai gambaran, rasio kepatuhan wajib pajak nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,75%, namun angka ini belum menggambarkan secara spesifik bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM setelah bertransisi ke sistem Cortex. Fenomena inilah yang mendasari penelitian saya dengan meminjam dua kerangka teori utama, yaitu Slippery Slope Framework dan Theory of Planned Behavior. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 6 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah pemahaman wajib pajak UMKM terhadap sistem Cortex berpengaruh terhadap kepatuhan mereka? Kedua, apakah kemudahan penggunaan sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Ketiga, apakah kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Keempat, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Kelima, apakah keempat faktor tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Dan keenam, bagaimana pengalaman, kendala, serta persepsi wajib pajak UMKM secara mendalam dalam menjalankan kewajiban perpajakan melalui Cortex yang akan saya gali lebih lanjut melalui wawancara. Slide selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian saya adalah menganalisis pengaruh masing-masing faktor, pemahaman sistem, kemudahan penggunaan, kepercayaan pada otoritas pajak, dan sanksi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta mengeksplorasi bagaimana pengalaman wajib pajak secara mendalam melalui wawancara. Dari sisi manfaat, secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur kepatuhan pajak dan mengkonfirmasi relevansi Slippery Slope Framework pada konteks digitalisasi pajak secara praktis. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang kebijakan pendampingan serta meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya literasi pajak digital. Selanjutnya, untuk landasan teori utama, penelitian ini bertumpu pada 3 landasan teori. Yang pertama adalah Slippery Slope Framework yang dikembangkan oleh Kirchler, Husserl, dan Hall
pada tahun 2008. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dibentuk oleh dua dimensi utama, yaitu kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak atau trust pada sumbu vertikal dan kekuatan otoritas dalam bentuk penegakan serta sanksi atau power pada sumbu horizontal. Kombinasi kedua dimensi ini membentuk 4 kondisi: iklim antagonistik ketika trust dan power sama-sama rendah, kepatuhan yang rentan ketika trust tinggi namun power rendah, kepatuhan yang dipaksakan ketika power tinggi namun trust rendah, dan yang paling ideal, iklim sinergis ketika trust dan power sama-sama tinggi. Landasan kedua adalah Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku membentuk niat atau kepatuhan pajak, wajib pajak UMKM. Dan yang ketiga, saya menjelaskan Cortex Administration System itu sendiri sebagai objek utama dalam penelitian ini, sebagaimana diatur dalam PMK nomor 81 tahun 2024. Untuk slide selanjutnya, penelitian terdahulu, saya juga merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu, misalnya Susiana dan kawan-kawan pada tahun 2025 meneliti kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas menghadapi Cortex secara kualitatif. Purnomo dan kawan-kawan meneliti implementasi Cortex terhadap efisiensi pelaporan pajak. Apriliani dan Astuti meneliti efektivitas Cortex terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi secara kuantitatif. Darmayasa dan Hardika pada tahun 2024 secara khusus mengaitkan dimensi power dan trust dalam slippery slope framework dengan konteks Cortex. Sementara Dewi dan Dharma meneliti pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara kuantitatif. Dari tinjauan tersebut, kami menemukan adanya gap penelitian. Mayoritas studi masih menggunakan pendekatan tunggal, baik kuantitatif maupun kualitatif saja. Penelitian kami hadir untuk menggabungkan keduanya secara terintegrasi, khusus pada segmen wajib pajak UMKM. Lanjut, kerangka pemikiran. Berdasarkan landasan teori tersebut, saya menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut. Terdapat 4 variabel bebas. X1, pemahaman sistem Cortex. X2, kemudahan penggunaan. X3, kepercayaan terhadap otoritas pajak. Dan X4, sanksi perpajakan. Keempat variabel ini diduga mempengaruhi variabel terikat, yaitu Y sama dengan kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara parsial maupun simultan. Secara hasil kuantitatif diperoleh, saya akan memperdalamnya melalui eksplorasi kualitatif berupa wawancara mendalam sesuai dengan prinsip desain sequential explanatory, di mana tahap kuantitatif dilakukan lebih dahulu, kemudian diperkaya melalui tahap kuantitatif. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, saya mengajukan 5 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, pemahaman sistem Cortex berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis kedua, kemudahan menggunakan sistem Cortex berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis ketiga, kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis keempat, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan hipotesis kelima, keempat faktor tersebut berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Slide selanjutnya, desain penelitian mixed method. Selanjutnya masuk ke bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain sequential explanatory yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama kuantitatif, yaitu survei kuesioner untuk menguji kepatuhan variabel 1 hingga 4 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan target minimal 100 responden. Lalu tahap kedua kualitatif, yaitu wawancara mendalam kepada satu narasumber kunci untuk menjelaskan lebih lanjut temuan pada tahap kuantitatif. Dan tahap ketiga integrasi, yaitu triangulasi hasil, di mana kami membandingkan dan menghubungkan temuan statistik dengan temuan tematik dari wawancara guna memperoleh interpretasi yang lebih komprehensif. Lalu slide selanjutnya, populasi, sampel, dan pengumpulan data.
Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah menggunakan sistem Cortex. Teknik sampling yang kami gunakan adalah purposive sampling, baik untuk survei kuantitatif maupun untuk pemilihan satu key informant pada tahap wawancara. Jumlah sampel minimal ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu 100 responden dengan margin of error 10%. Untuk pengumpulan data, kami menggunakan dua teknik utama. Pertama, kuesioner dengan skala Likert 1-5 disebarkan dengan daring. Kedua, wawancara semi terstruktur kepada satu narasumber kunci, yaitu pelaku UMKM yang telah aktif menggunakan Cortex untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka secara mendalam. Slide selanjutnya, definisi operasional variabel. Berikut definisi operasional variabel penelitian saya. Variabel 1, pemahaman sistem Cortex diukur melalui indikator pengetahuan fitur, prosedur pelaporan, dan pemahaman ketentuan PMK 81 2024. Lalu variabel kedua, kemudahan penggunaan diukur dari navigasi sistem, kejelasan instruksi, dan efisiensi waktu. Variabel ketiga, kepercayaan terhadap otoritas pajak diukur dari transparansi, kompetensi DJP, dan keadilan sistem. Variabel keempat, sanksi perpajakan diukur dari ketegasan konsistensi dan efek jera sanksi. Dan variabel Y, kepatuhan wajib pajak UMKM diukur dari ketepatan waktu, kesesuaian penghitungan, dan konsistensi pembayaran pajak. Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert 1-5. Untuk slide selanjutnya, teknik analisis data. Untuk analisis data kuantitatif, saya akan melakukan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, kemudian analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial melalui uji T, pengaruh simultan melalui uji F, serta menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. Untuk data kualitatif, kami akan melakukan transkripsi hasil wawancara, coding terhadap unit-unit makna, kategorisasi tema, hingga interpretasi tematik. Pada tahap akhir, saya akan mengintegrasikan kedua hasil tersebut melalui triangulasi metode untuk memperoleh interpretasi yang saling melengkapi dan lebih komprehensif mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM pada pasca implementasi Cortex. Terima kasih. Demikian pemaparan proposal penelitian mengenai analisis kepatuhan wajib pajak UMKM pasca implementasi Cortex dengan pendekatan mixed method. Saya menyadari proposal ini masih banyak memerlukan masukan dan saya sangat terbuka untuk masukan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.